Ya, kembali lagi bersama gue Bagus di Garis Balap. Dan sebelumnya di Garis Balap ini kita preview soal eh, Formula 2 untuk musim ini 2020. Nah, sekarang kita mau review Formula 3 untuk musim 2020, oke? Dan kita percepat saja. Ya, musim lalu musim yang cukup luar biasa untuk musim perdana. uh, Dimulai Formula 3 internasional dan berbarengan dengan weekendnya Formula 1 dan Formula 2, dan musim ini adalah musim kedua Formula 3 dan menggantikan GP3 ya. Ya, sama kayak Formula 2 yang sebelumnya namanya GP2. Oke. Dan di sini gue sama Yoga akan mereview Formula 3. Tapi ya, lagi-lagi kita akan bagi kembali tim-tim dan pembalap yang akan direview. Jadi gue sama Yoga akan mereview masing-masing 5 tim. Sementara gue akan mereview tim Prema, Hightech, lalu MP Motorsport, Sharus sama Genser. Jadi 5 tim. Sementara sisanya nanti di bagiannya Yoga. Jadi tonton video ini sampai habis ya, oke? Ya, kita langsung ke Prema. Ya, langsung saja kita ke Prema. Prema menjalani musim yang luar biasa di tahun perdananya di Formula 3 internasional. Bukan Formula 3 Eropa yang kompetisi sebelumnya, tapi Formula 3 internasional. Dan emang Prema ini tim yang bisa dibilang tim raksasa dalam kompetisi di bawahnya Formula 1. Entah itu Formula 2, ya meskipun Formula 2 mereka terseok-seok, entah Formula 2, Formula 3, Formula 4, mereka cukup merajai lah. Dan musim lalu dengan pembalap seperti Robert Schwartzman, Marcus Armstrong, dan juga Jehan Daruvala mampu mengantar mereka itu mampu mengantarkan tim menjadi juara tim untuk musim lalu. Dan Robert Schwartzman juga juara Formula 3 untuk kategori pembalap. Jadi kita mulai saja lihat line up-nya. Ada Frederick Vesti, Logan Sargent, sama Oscar Piastri. Frederick Vesti asal Denmark, Logan Sargent dari Amerika, Oscar Piastri dari Australia. Menurut kami, performa prediksi kami ya, ini squad bisa dibilang lumayan kuat. Frederick Vesti musim lalu juara Formula Regional Eropa. Logan Sargent juga musim lalu berkompetisi di Formula 3 meskipun tidak tampil baik ya bersama tim Carlin musim lalu. Oscar Piastri juara Formula Renault Eropa musim lalu dan juga sekaligus pembalap akademinya Renault. Jadi ya, ini squad mungkin akan merajai. Mungkin tidak penampilannya tidak sedominasi musim lalu ketika mereka diperkuat Schwartzman, Armstrong, sama Daruvala, tapi akan merajai meskipun ya akan cukup berjuang lebih berjuang. Apalagi ini 3 pembalap ya, nggak jelek, pembalapnya bagus, cuma tidak seperti musim lalu, dominasi tidak seperti musim lalu. Untuk Frederick Vesti ya, ini musim rookie pertamanya di Formula 3 internasional, jadi ya top 10 sangat mungkin dia akan tampil sangat kuat. Pembalap asal Denmark. Lalu ada Logan Sargent ini pembalap yang salah satu yang bukan rookie ya di squad Prema. Musim lalu memperkuat tim Carlin, tidak begitu baik performanya, selalu tampil di bawah, underperform ya, selalu tampil underperform. Cuma gue ada feeling bahwa Logan Sargent akan tampil bagus. Ini pembalap sebenarnya bagus, track record yang sebelumnya ia raih juga ya lumayan lah, dan ditambah mobil Prema dan
orang-orang di belakangnya, ya ini akan menjadi musim yang menarik dan bagus bagi Logan Sargent, dan mungkin akan jadi bukan potensi, akan jadi title contender mungkin, kita tidak tahu. Pokoknya di pembalap juga bagus. Dan Oscar Piastri, pembalap asal Australia, punya track record yang bagus, terlebih lagi musim lalu meraih gelar juara Formula Renault Eropa, yang membuatnya menjadi pembalap Renault Sports Academy. Dan ini rookie, tapi gue belum mempunyai feeling apa-apa soal Oscar. Ini pembalap bagus, cuma untuk langsung menjadi title contender atau apapun gue belum memiliki feeling itu. Tapi top 10 untuk dia sangat mungkin, tapi top 5 menurut gue terlalu awal. Ya, jadi musim ini Prema akan tampil kembali bagus lah seperti musim lalu, tapi dominasinya tidak segila musim lalu. Oke, selanjutnya ke tim High Tech musim lalu juga tampil luar biasa bersama pembalap Yuri Vips, lalu Leopold Cini sama siapa tuh, YYV saja yang tampil di bawah form, yang akhirnya membuat dia tidak mendapat tempat di F3 musim ini. Ya, by the way, squad F3 musim ini tidak ada pembalap Asia, jadi didominasi oleh pembalap Eropa dan Amerika Latin. Kembali lagi ke High-Tech. Ya, YYV underperform sehingga dia tidak mendapat tempat di F3 musim ini dan didapat dari Renault Sport Academy. Tapi Yuri Vips sama Leopold Cini mampu tampil solid, terutama Yuri Vips yang sempat berpotensi untuk menjadi juara F3 musim lalu, meskipun akhirnya ia finish peringkat 4. Pembalap Red Bull Junior Team, by the way, Yuri Vips. Dan untuk squad musim lalu, dan untuk squad musim ini mereka diperkuat oleh Max Futrell, Liam Lawson, sama Dennis Hauger, pembalap Red Bull Junior Team juga, satu program sama Liam Lawson. Jadi kita langsung saja. Ada Max Futrell, pembalap Inggris, pembalap yang berpengalaman di ajang Formula 3 musim lalu, finish di peringkat 10 bersama ART Grand Prix. Tapi untuk musim ini bersama High-Tech, performanya akan jauh lebih, menurut gua pribadi akan lebih kuat. Apalagi dilihat dari track recordnya, pada musim kedua di suatu ajang ia selalu dia selalu tampil bagus. Jadi bukan tidak mungkin, dan jujur aja gue memfavoritkan Max Futrell untuk title juara F3 ini, dan semoga saja musim depan dia akan pindah ke F2. Sangat mungkin sekali, ini pembalap bagus. Lalu ada Liam Lawson. Liam Lawson ini pembalap berpotensial ya, berumur 18 tahun, masih muda, pembalap asal New Zealand, dan ya cukup memiliki bakat potensi. Musim lalu berada peringkat 11, meskipun berada di peringkat 11, tapi di musim-musim sebelumnya di F4 dan lain-lain, ini pembalap rekornya bagus. Ya, bukan tidak mungkin dia akan jadi title contender juga. Dan lalu ada Dennis Hauger, pembalap asal Norwegia, pembalap lagi-lagi pembalap berbakat, tapi gue nggak yakin dia akan menyentuh top 5, paling top 10 paling mungkin, dan akan meraih Rookie of the Year untuk F3. Soalnya pembalap juga berbakat, dan juga untuk dan juga di F4 musim lalu ia finish di runner up di F4 Jerman dan juara di F4 Itali.
Jadi ini pembalap cukup berbakat. Kita lihat, semoga saja Denny Sauger akan, ya paling dia menunggu 1 tahun ke depan untuk bisa jadi juara dunia, tapi untuk musim ini belum bisa dibilang ya untuk menjadi juara F3. Oke. Lalu ada tim Genser. Nah, tim Genser ini tim asal Swiss. Di back untuk musim ini mereka diisi oleh pembalap Federico Malvestiti asal Italia. Lalu Matteo Nannini, itu keponakannya Alessandro Nannini, mantan pembalap F1 tahun 80-90-an kalau kalian tahu. Lalu ada siapa tuh, ini siapa, pembalap Australia, Callan Williams. Oke, jadi kita mulai saja. Genser musim lalu tampil cukup bagus bersama Yuki Tsunoda waktu itu, memenangi balapan di Italia, which is good. Dan musim ini mereka diisi oleh pembalap yang semuanya rookie sih. Federico Malvestiti musim lalu sempat memperkuat tim Genser, tapi cuma beberapa balapan saja. Ya untuk performa mereka musim ini, Malvestiti ini pembalap masih bisa bilang biasa saja, tapi akan jadi kejutan bila nanti ia tahu-tahu bisa berada di top 10. Soalnya dia sudah mencoba mobil ini sejak musim lalu, meskipun cuma beberapa balapan, tapi ya itu akan jadi modal yang besar untuk dia pada musim ini. Lalu ada Callan Williams, musim lalu juara Euro Formula Open dan salah satu juara Formula 3 Australia tahun 2016-2017 kalau tidak salah. Dan dia digandengi oleh sponsor yang kuat, makanya dia bisa memperkuat tim Genser. Dan ya untuk musim ini seperti performanya akan biasa-biasa saja. Lalu ada Matteo Nannini. Nah, Matteo Nannini musim lalu berada di top 10 dari Formula Regional, dan pada saat itu musim lalu usianya masih 16 tahun. Untuk musim ini usianya 17 tahun. Jadi salah satu pembalap yang mungkin pembalap paling muda yang ada di musim ini di squad F3. Jadi tapi untuk musim ini sepertinya ia akan tampil di bawah perform, apalagi di tim Genser, tim yang sebenarnya cukup berpengalaman, tapi sayangnya cukup sulit untuk berada di atas untuk bisa bersaing di ERTA sama Prema. Itu cukup sulit lah untuk Genser. Jadi untuk gua Genser penampilannya ya tidak akan jauh dari musim lalu. Mungkin bisa buruk, mungkin bisa lebih baik. Ya tergantung dari pembalapnya bagaimana bisa men-setup mobilnya dengan baik dan penampilannya seperti apa. Tapi feeling gua akan underperform, terutama Matteo Nannini akan cukup struggle, Malvestiti juga, Callan Williams juga. Ya, jadi kita lihat saja. Lalu ada MP Motorsport. MP Motorsport lagi-lagi diperkuat oleh Richard Verschoor, pembalap mereka musim lalu. Lalu ada Lucas Dunner asal Austria. Lalu ada si Ben Fiskal asal Belanda. Kita mulai saja. MP Motorsport musim lalu ya untuk tim top middle ya, menengah ke atas, oke penampilannya cukup konsisten dengan pembalap mereka musim lalu Richard Verschoor. Dan musim lalu Richard Verschoor secara mengejutkan juara Formula 3 Macau bersama tim MP Motorsport juga. Jadi musim ini akan menjadi bekal yang baik dan bagus dari MP Motorsport, tim asal Belanda, dan Richard Verschoor. Dan ya Richard Verschoor tidak asing untuk tim ini gitu. Sudah
sudah bersama tim ini sejak lama, sejak berada di Formula 4. Jadi ya kita lihat saja Richard Vasseur performanya seperti apa di MP Motorsport. Tapi feeling gue Richard Vasseur cukup ada potensi untuk menjadi juara Formula 3 2020. Bukan karena ia juara F3 Macau, bukan, tapi emang murni dia lebih pembalap yang lebih berpengalaman dibanding luar rekan setimnya, karena itu lebih berpengalaman dan Vasseur tahu betul mobil Dallara F3 ini. Jadi ya cukup dinantikan performa Vasseur musim ini seperti apa. Tapi lagi-lagi tim ini dengan budget yang tidak begitu banyak, tidak sebanyak LRT, Prema, banyak keterbatasan, yaitu akan menyulitkan Richard sendiri. Tapi feeling gue Richard akan ada hawa-hawa untuk meraih F3 musim ini, juara F3 musim ini. Oke. Lalu ada Lucas Dunner musim lalu juara Euro Formula bukan juara Euro Formula Open, tapi berkompetisi di Euro Formula Open musim lalu, finish peringkat 4 kalau tidak salah, 4 atau 5. Performanya cukup konsisten dari Lucas Dunner. Meskipun ini tim akan menjadi ini pembalap akan menjadi underdog ya, akan jadi kejutan juga. Kita lihat saja nanti untuk Lucas Dunner. Lalu ada Ben Fiskal, pembalap asal Belanda. Musim lalu bersama HWE tidak begitu konsisten. Bukan tidak begitu konsisten, mungkin lebih tepatnya selalu underperform. Dia cuma meraih poin di Prancis. Kalau dari track recordnya tidak begitu buruk. Untuk sebelum dia di F3, di F4 dia cukup bagus, menjadi pesaingnya Christian Lundgaard, pembalap F2 musim lalu pada saat mereka masih di F4. Dan Ben Fiskal ini bukan pembalap yang buruk, pembalap yang cukup ada potensi. Tapi gue nggak yakin dia akan berada di menjadi juara F3. Tapi feeling gue top 10 akan sangat mungkin. Lalu untuk MP Motorsport sendiri ya, MP Motorsport akan tergantung pada Richard Vasseur. Apalagi ini pembalap yang paling tahu tim ini, yang paling tahu suasana dan hawa tim ini yang selalu menggandengi Vasseur dimanapun, mau di F4, di GP3 waktu itu, F3 juga. Jadi menurut gue Richard Vasseur akan tampil ngegas lah untuk membuktikan juga bahwa tim ini sebenarnya bisa bersaing. Dan yang terakhir ada Charus. Charus di musim lalu penampilannya waktu itu masih dengan atas nama Sauber Junior Team ya, sebelum berubah nama jadi Charus. Tampil tidak begitu baik, dan selalu berada di papan bawah. Dan untuk musim ini mereka menggandengi pembalap David Schumacher, anaknya Ralf Schumacher dan keponakan dari Michael Schumacher. Kalau kalian tahu, perlu gue sebutan lagi siapa Michael Schumacher atau Ralf Schumacher, pasti kalian tahu. Lalu ada Igor Fraga, pembalap Brazil. Lalu ada satu lagi tuh tim Niko Kari, pembalap asal Finlandia. Kita tambah saja ya, untuk pembalap yang paling berpengalaman ya Niko Kari, pembalap asal Finlandia, sudah berada di ajang F3 ini semenjak namanya masih GP3. Dan ya Niko Kari akan tampil salah satu title contender juga sepertinya. Tapi ya musim lalu tampilnya nggak banget bersama tim Trident. Dan di musim sebelumnya pada saat masih GP3 juga tidak konsisten. Entah mungkin karena setupnya yang salah atau gimana, gue tidak tahu. Yang pasti ini menjadi musim pembuktian Niko Kari bahwa ini pembalap punya bakat. Sebenarnya pembalap ini berbakat,
cuma tidak didukung oleh mobil yang bagus juga. Kita lihat nanti. Lalu ada Igor Fraga. Nah, ini salah satu pembalap yang gue suka, yang gue favoritkan dan gue dukung sih untuk F3 musim ini. Pembalap yang memiliki karir yang unik, sempat berada di karir di F3 Brazil dan dia pembalap Brazil. Lalu sempat mengalami masalah dana, keuangan yang membuat karirnya menjadi agak tersendat, dan dia sempat mengikuti ajang simulator Gran Turismo FIA Gran Turismo Championship. Itu ajang simulator, ajang virtual game Gran Turismo Sport, dan dia musim 2018 menjuarai ajang tersebut, dan sponsor banyak yang mendatangi dia hingga akhirnya tahun 2019 ia berada di dia berkompetisi di Formula Regional Eropa dan finish ketiga, which is good. Dan ya, itu jadi titik karir baliknya Igor Fraga, dan musim ini ia membalap dan di backing oleh Red Bull Junior Team. Jadi ini pembalap bagus lah. Namun gue belum bisa menyimpulkan bahwa pembalap ini juga akan langsung juara untuk musim F3 musim ini. Terlebih lagi Charus bukan tim papan atas, tim yang biasa-biasa saja. Ya, tapi Igor Fraga paling tidak bisa bersaing lah, paling tidak untuk middle half atau ya top middle mungkin. Terlebih lagi ya, dia orang Brazil, dia akan membuktikan diri. Jadi ya, gua penasaran dengan Igor Fraga untuk musim ini. Lalu ada si David Schumacher, keponakan Michael Schumacher dan anak dari salah satu pemenang balapan Formula 1, Ralf Schumacher. Ya, David Schumacher musim lalu berada di peringkat 5 di Formula Regional Eropa. Peringkat 5 apa peringkat 4? Peringkat 4 sepertinya. Dan bersama tim Charus musim lalu sempat berada berkompetisi di F3 Internasional bersama Campos, tapi cuma hanya satu balapan. Ya, dia cukup belajar banyak pada debutnya di Campos musim lalu. Dia belajar mobil ini, dia belajar hawa dari tim, dia belajar adaptasi musim lalu, dan tentunya musim ini akan sangat ketat kompetisinya, lebih ketat dari Formula Regional, terdiri dari 30 pembalap. Jadi ya, ini akan jadi musim yang sulit untuk David Schumacher dan pembelajaran yang banyak untuk dia. Oke. Jadi itu aja dari gua, 5 tim yang gua review. Ada Prema, Hitech, lalu MP Motorsport, Genser, sama tadi Charus. Dan untuk kalau kalian yang mau melihat review 5 tim selanjutnya, yaitu ERT Grand Prix, Trident, lalu ada kalau tidak salah tuh Campos, lalu dan lain-lain lah, 5 tim sisa ini ya kalian bisa nonton saja di bagiannya yoga. Oke. Oh ya, mau sedikit spoiler untuk episode 4. Ini episode 3. Untuk episode 4 gua sama Yoga akan dalam satu frame, akan dalam satu video, akan dalam satu frame. Jadi kita akan berbincang bareng, diskusi bareng. Tapi kita lihat nanti apakah kita akan menggunakan Zoom atau kita akan meet up. Jadi ya, gua sama Yoga berada dalam satu tempat. Soalnya PSBB juga, soalnya ini sudah masukin new normal, bukan PSBB lagi. Jadi
ya kita lihat sikonnya seperti apa. Gue juga berusaha untuk ya bertemu Yoga dan bisa merecord video bareng dia. Oke. Jadi kita langsung saja ke Yoga. Check it out. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar bila kalian mau request apa saja. Kalau kalian mau request soal bang, gua mau ini apa, coba review ini, coba komentari apa topik ini, bla 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 bla. Tapi yang berkaitan dengan balapan ya, balapan roda 4. Ya kalau roda 2 sih kita masih belum tahu apakah kami akan mereview roda 2 juga. Tapi untuk saat ini roda 4 saja. Jadi ya let's see. Like, subscribe, dan komen ya jika kalian tertarik. Kita langsung ke Yoga. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel kita, channel Garis Bala. Kembali lagi bersama gua Yogo. Pada video kali ini gua akan mengulas tentang tim-tim apa saja yang akan berlaga pada ajang Formula 3 musim 2020 atau musim ini. Tadi di video pertama teman gue Bagus udah mengulas beberapa tim ya. Nah pada video kali ini tim-tim yang maksudnya bagian-bagian tim yang akan gue ulas itu, pertama ada tim ERT-GP. ERT-GP itu tim asal Prancis ya, tim asal Prancis. Yang kedua itu ada tim Campos Racing, itu tim dari Spanyol. Terus yang ketiga itu ada tim Carlin Motorsport, tim asal England, asal British. Yang keempat itu ada Teden. Terus yang kelima itu ada HWA. HWA itu tim dari Jerman ya, tim dari Jerman. HWA namanya tuh HWA Race Lab kalau nggak salah ya. Oke, pada video kali ini gua nggak akan bahas secara detail ya. Maksudnya nggak kayak waktu video sebelumnya itu kan gue detail banget tuh bahasnya. Mungkin untuk video kali ini gua akan tetap bahas semuanya, tapi nggak detail seperti waktu video sebelumnya. Mungkin gue akan bahas secara umumnya aja ya, secara keseluruhan maksudnya. Gak kayak waktu video yang itu kan detail banget itu. Oke, langsung aja ya mungkin. Untuk yang pertama itu ada tim ERT-GP. ERT-GP ini bisa dibilang tim apa ya, tim papan atas lah di Formula 3 ini, dan juga termasuk tim yang gua jagokan juga untuk bisa mendapatkan poin. Di kiprah tim ini maksudnya di ajang sebelumnya itu juga lumayan sih. Waktu sekitar tahun 2015 itu dia udah bisa memenangkan ajang GP2 ya, GP2 kalau nggak salah, 2015 sampai dengan 2018 ya, 2015 sampai dengan 2018. Maaf GP3 musim apa, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Terus habis itu di GP2 nya itu dia cuman bisa menang di tahun 2015 aja. Itu kalau dari timnya ya, kita lihat dari timnya, bukan dari pebalapnya. Nah sekarang kalau dari pebalapnya itu belakang-belakangan ini di tahun 2018-2019 itu di Formula 2 ada George Russell yang meraih podium, dan juga itu di 2018 ya, di 2018 George Russell,
Terus di tahun selanjutnya 2019 ada Nick De Vries. Nah sekarang kita lanjut ke tim namanya HWA Race Lab. HWA Race Lab ini kalau dilihat dari performa timnya lumayan juga sih, maksudnya lumayan ya, meskipun apa ya, untuk timnya dia baru bisa memenangkan ajang GTM di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, tapi performanya cukup apa ya, cukup meyakinkan lah. Itu kalau dari timnya. Terus kalau dari pebalapnya itu kita bisa melihat ada dari pebalapnya pun juga hanya bisa mendapatkan poin di ajang DTM ya. Di tahun 2015 ada Pastor Wehrlein. Terus di tahun 2016 apa ya? 2018 itu ada 2000 berapa ya? 2018 nggak salah, lupa gue juga. Mohon maaf ya. Itu ada pembalap namanya Gary Paffett. Ya, Gary Paffett. Itu juga mendapatkan podium di ajang DTM. Nah, kalau dari pebalapnya sendiri nih, HWRS Lab ini kalau gua pribadi ya lebih menjagokan Enzo Fittipaldi sih, buat supaya dia bisa ya pole position lah, atau podium kedua atau ketiga gitu. Sebenarnya Enzo Fittipaldi ini merupakan cucu dari Emerson Fittipaldi, dan juga prestasinya itu juga lumayan sih. Dia bisa raih podium pertama di ajang Formula 4 Italia. Nah terus habis itu kita ke kampus racing nih. Kampus ini juga termasuk tim yang gua jagokan juga sih. Sebenarnya di Formula 3 ini tim yang gua jagokan tuh ada 3. Pertama ART-GP, kedua itu Carlin Motorsport, ketiga itu Campos Racing. Nah kalau Campos Racing ini, kalau dari squadnya, maksudnya squad pebalapnya, gua nggak begitu yakin. Cuman gue percaya sama satu pebalap ini, namanya Alex Peroni. Ya meskipun di tahun 2016 dia hanya meraih podium di ajang Challenge Motorsport VDV Challenge Monoplace bersama tim TS Corse. Tapi untuk performanya di ajang-ajang sebelumnya ya bisa dibilang meyakinkan lah. Nah dari kampus racing ini sendiri, kalau untuk timnya itu, maksudnya untuk tim keseluruhannya, bukan dari pebalapnya sih, maksudnya kita bukan melihat dari pebalapnya, tapi melihat dari keseluruhan timnya. Itu di tahun sekitar 2015 tahun 2015 dan juga tahun 2016 dia bisa mendapatkan posisi pertama di Formula 3 Spanyol. Formula 3 Spanyol, Spanish. Terus juga di Europa Formula Open di tahun 2016 dia juga posisi pertama juga. Nah terus habis itu ada Trident.
Trident ini tim asal Italia. Kalau dilihat dari prestasinya ya baik tim, baik secara keseluruhan maupun dari segi pebalap-pebalapnya. Maksudnya pebalap yang mewakili tim itu dia udah bisa menang di ajang apa aja itu belum ada sih. Kalau tim-tim sebelumnya tadi kan udah ada. Kalau yang ini belum ada, maksudnya belum terdata. Ya paling kalau gua pribadi ya lebih menjagokan ada pebalap asal Kanada namanya Devlin De Francesco. Itu juga lumayan juga sih, maksudnya performanya juga ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Soalnya dia juga bersama tim Carlin juga udah pernah podium juga di Formula 3 Spanyol. Dan juga untuk seperti Formula 3 Spanyol, terus Formula 4 Italia, terus juga Formula 4 Inggris, Formula 4 British, itu dia juga cukup berpengalaman lah. Nah terus abis itu tim Carlin Motorsport. Nah tim Carlin ini salah satu tim yang gue jagokan untuk bisa mendapatkan podium pertama. Jadi pertama nih tim yang gue jagokan itu Carlin, kedua IRTGP, yang ketiga Campos. Nah tim Carlin ini sendiri kalau untuk di timnya ya, untuk maksudnya timnya itu di ajang GP3 2014 dia udah bisa berhasil meraih kemenangan GP3 2014. Terus juga di Formula 4 British itu 3 tahun beruntun ya, 2015, 2016, 2017 itu juga dapat posisi pertama. Terus juga di ajang Indy Light itu di tahun 2016. Terus di ajang Formula 2 itu tahun 2018 ya, tahun 2018 berhasil meraih kemenangan lah. Nah kalau untuk pembalapnya sendiri, kalau untuk belakangan ini lumayan banyak juga yang dapat podium di Formula 4 British. Salah satunya ada Lando Norris itu di tahun 2015 ya. Lando Norris di tahun 2016. Terus kalau di ajang Indy Light itu ajang Indy Light tahun 2016 atau 2017 ya, 2016 kalau seingat gua sih, kalau nggak salah 2016 itu ada Ed Jones yang berhasil meraih kemenangan. Terus ya banyak lagi dia seperti di ajang Formula 3 Eropa 2017, terus juga BRDC British Formula 3. Nah BRDC British Formula 3 di tahun 2017 ini ada Enam Ahmed. Nah Enam Ahmed ini salah satu pebalap dari tim Carlin yang gua jagokan untuk dia bisa mendapatkan podium pertama. Maksudnya ya paling tidak di Formula 3 musim ini di 5 balapan itu dia bisa dapat podium pertama lah. Soalnya ini pebalap juga kalau opini gua pribadi juga bagus juga sih. Maksudnya performanya lumayan lah. Di ajang Formula 3 Jepang 2019 itu dia bisa dapat posisi ketiga. Terus juga di ajang BRDC British Formula 3 Autumn Turf
tahun 2016 dia juga menang juga, atau sama yang tadi nih BRDC Formula 3 British 2017, menang, maksudnya podium pertama. Ya paling kalau pebalap-pebalap yang lain, misal kayak dari tim ART GP, sebenarnya banyak juga sih pebalap-pebalap yang berpotensi juga di ajang, maksudnya dari tim-tim yang gue sebutin tadi itu nggak cuma satu, masih ada banyak lagi. Cuman maksudnya tadi satu yang gue sebutin itu, maksudnya itu salah satu yang gue prediksikan bisa meraih poin maksimal lah nanti di Formula 3 ini, terutama nanti di Formula 3 Austria yang akan digelar pada awal Juli, kalau nggak salah tanggal 5 Juli. Ya mungkin cukup itu dulu sih pembahasan, maksudnya ulasan tentang tim-tim apa saja yang akan berlaga di ajang Formula 3. Pada akhir kata gue minta maaf kalau misalnya dalam pembahasan ini gue nggak bisa sedetail kayak kemarin, soalnya gue juga nanti juga ada keperluan juga sih, ada keperluan mendadak. Dan kalau dari penonton yang misalnya ada kurang jelas, atau ada misalnya nih tadi kan gue udah sebutin contoh misalnya Campos Racing, gue cuman nyebutin satu pebalap yaitu Alex Peroni. Nah kalau misalnya ada penonton yang ingin ulasan lengkap nih, maksudnya kok cuman Alex Peroni doang, yang lainnya mana gitu, terus kok juga kenapa lo jagoin Alex Peroni gitu, kenapa nggak yang lainnya gitu, kan banyak, ada 3 pebalap Campos kan, gak cuma satu doang. Nah nanti penonton bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke akun Instagram saya, akun Instagram gua @prayogo_sbd, atau mungkin akun Instagram Grace Balap mungkin juga bisa ya, atau akun teman gua bagus, bisa juga. Nanti di situ kita akan bahas semuanya, akan ulas semuanya. Terus juga misalnya ada dari penonton yang yang ingin request tentang coba ulas lagi dong tim Formula 3 yang maksudnya secara detailnya, maksudnya secara ya baik performa timnya maupun performa pebalapnya itu diulas lagi gimana gitu. Terus juga prediksi misalnya ya kayak semacam prediksi di Formula 3 musim ini, si pebalap dan juga beserta timnya ini dia performanya gimana gitu, ataukah naik atau justru malah makin turun. Nah nanti penonton juga bisa tulis di kolom komentar juga. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di maaf sebelumnya, nanti di episode 4 gua sama Bagus mungkin berada dalam satu frame ya, baik itu secara virtual maupun meet up langsung. Maksudnya virtual tuh ya lewat Zoom atau lewat video WhatsApp, video call WhatsApp, atau lewat atau ketemu langsung. Pokoknya gue sama Bagus nanti ada di episode nanti selanjutnya ada di dalam satu frame. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam motorsport.